Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkan saya untuk membuka awal tugas video mengenai pemeriksaan acara biasa Peradilan Tata Usaha Negara dengan mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iman Bustomi SHMH dan Ibu Rizka Al-Qadri SHMH. Izinkan saya untuk memulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novel Abdillah dengan NIM akhir 0815. Nama saya Adrian Ivandri Marbun dengan nomor NIM 0403. Selanjutnya saya Ahmad Sabari Hari dengan NIM akhir 0125. Mekanisme pemeriksaan acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN memegang peranan penting sebagai prosedur standar dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara adil dan sesuai hukum. Proses ini dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Dengan prosedur yang sistematis dan komprehensif, pemeriksaan acara biasa memastikan hak-hak warga negara terlindungi serta menghasilkan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan substansi dan prosedural. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme ini sangat krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menegakkan supremasi hukum. Sumber hukum PT-UN yang menjadi dasar pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan sistem peradilan tata usaha negara agar lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan administrasi pemerintahan modern. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal penting, salah satunya pada pasal 68 dan pasal 97 Undang-Undang PT-UN yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pemeriksaan acara biasa, yang di dalamnya mengatur mengenai kewenangan hakim serta hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan. Selanjutnya, pengertian pemeriksaan acara biasa yang dimana di dalam definisi menurut Undang-Undang PT-UN adalah proses standar penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan secara lengkap oleh majelis hakim 3 orang, mencakup pemeriksaan administratif, persiapan persidangan, dan pemeriksaan pokok perkara secara menyeluruh. Yang dimana perbedaan dengan pemeriksaan acara singkat terletak pada 3 prosedur, yang dimana jumlah hakimnya. Acara singkat dilakukan oleh hakim tunggal dengan proses yang lebih cepat dan sederhana, biasanya untuk menyelesaikan perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan atau keputusan sementara tanpa pemeriksaan lengkap sebagaimana dalam acara biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan acara biasa dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan acara biasa merupakan prosedur standar yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara lengkap dan menyeluruh. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Tahap pertama yaitu pengajuan gugatan. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan secara langsung ke pengadilan atau melalui kantor pos dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara. Pada tahap ini, pihak yang berwenang menerima dan memeriksa kelengkapan berkas adalah panitera, wakil panitera, atau panitera muda. Beberapa hal yang diperiksa antara lain surat kuasa, isi gugatan, alasan gugatan, serta petitum atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian, tahap kedua adalah pemeriksaan awal. Sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam tahap ini, hakim memeriksa apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Jika ditemukan kekurangan, penggugat dapat diminta untuk melakukan perbaikan agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan benar.
Selanjutnya di tahap ketiga yaitu dismisal prosedur, yang dimana sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimana tahap ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan atau seleksi terhadap gugatan yang masuk. Ketua pengadilan menilai apakah gugatan layak untuk diperiksa lebih lanjut atau tidak. Apabila gugatan dianggap belum lengkap, maka penggugat akan diberi waktu 30 hari untuk memperbaikinya. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila gugatan dinyatakan lengkap, maka pengadilan akan menetapkan jadwal sidang perkara. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya adalah pemeriksaan persiapan, di mana sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di tahapan ini merupakan masa di mana hakim mempersiapkan sidang pokok perkara dengan cara memberikan nasihat kepada para pihak, memeriksa kembali dokumen, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi. Pemeriksaan persiapan ini sangat penting agar proses sidang dapat berjalan lancar dan tidak ada kekeliruan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya. Secara keseluruhan, tahapan pemeriksaan acara biasa ini menunjukkan bahwa proses di PT UPN berlangsung secara sistematis, terukur, dan menjunjung asas keadilan. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana tujuan pemeriksaan acara biasa, yang dimana pemeriksaan acara biasa ini bertujuan memberikan adanya peluang yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses ini dirancang untuk menjamin keadilan substantif dan prosedural, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, pemeriksaan acara biasa juga menjaga objektivitas hakim dalam menilai perkara, sehingga keputusannya diambil berdasarkan fakta dan hukum tanpa pengaruh dari tekanan eksternal. Semua tujuan ini mendukung terlaksananya proses peradilan yang efektif dan lebih fair. Oke, baik, setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan acara biasa merupakan mekanisme utama dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara yang menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan hakim. Proses ini memastikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi yang melanggar hukum, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pemeriksaan acara biasa menjadi sarana penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.